Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Andi Tenrajeng, perwakilan kelompok 5 PKN kelas 10 IPA 3 sesi 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Kesadaran warga negara. Peran serta warga negara akan muncul jika mempunyai kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya, pelaksanaan upacara pada setiap hari Senin dapat menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan para pelajar dalam usaha bela negara. 2. Pengertian bela negara. UUD NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 Ayat 1 tentang Pertahanan Negara, upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya bila kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut dapat datang dari luar negeri, bahkan dari dalam negeri sekalipun. Adapun pengertian sederhana dari arti ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan adalah sebagai berikut. 1. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis. Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Beberapa macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara: A. Dari luar negeri, agresi, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase atau mata-mata, sabotase, dan aksi teror dari jaringan internasional. B. Dari dalam negeri, pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan yang berbau sara, gerakan separatis atau upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru, dan pengerusakan lingkungan. Adapun ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. 2. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. 3. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. 4. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terarah. 3. Dasar hukum bela negara. Ada beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. A. TAP MPR Nomor 6 Tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. D. TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. E. TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. F. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 Ayat 1 dan 2. Ada pula pada Pasal 27 Ayat 3. G. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Ayat 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ayat 2. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.